Selamat pagi, perkenalkan nama saya Widi Iliun Dimas. Di sini saya akan menyampaikan cara penggunaan, perawatan dan penyimpanan mesin Max 3 ya, mesin yang digunakan untuk melakukan pemadaman. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah satu unit mesin Max 3 dengan tangki BBM, kemudian satu set toolbox, kemudian perlengkapan tambahan seperti selang dan selang hisap, selang kirim dan selang hisap. Yang pertama adalah cara penggunaannya. Sebelum kita mengoperasikan mesin, alangkah baiknya kita lakukan pengecekan. Nah, pengecekannya adalah pada mesin tersebut. Pengecekan pertama adalah kita mengecek dari businya ya, apakah busi ini masih aktif atau tidak aktif. Kemudian yang kedua adalah pengecekan dari karbunya, apakah karbunya ini kotor atau bersih. Apabila kotor, maka mesin akan sulit beroperasi. Kemudian pengecekan ketiga adalah melihat dari mesinnya, apakah ada kendala, contohnya pistonnya atau elektroniknya ya. Setelah kita melakukan pengecekan, kemudian kita melakukan pengecekan komponen kedua, yaitu pada keongnya. Nah, apabila keong tidak mau berputar, berarti terdapat sesuatu yang trouble di dalam keong tersebut. Nah, maka dari itu kita melakukan pengecekan dengan memutar kipasnya ya. Nah, apabila sudah bisa berputar, maka kipas dipasang kembali. Nah, sebelum dipasang, usahakan kita pasang mesin dulu. Nah, kita engkol 3 kali. Nah, dirasa indikatornya sudah nyala, maka dipasanglah keongnya. Kemudian pemasangan pada kancingannya, dilihat ada sisi bagian yang timbul. Nah, ini digunakan untuk mengikat pada kancingan di sisi kirinya mesin. Jangan sampai ini tidak terikat pada posisi mesin karena tidak akan bisa terpasang. Untuk mengikatnya sendiri pun tidak boleh lebih dari kekuatan tenaga jari jempol ya. Apabila terlalu kencang, ditakutkan adalah kerusakan pada pengait
dari keong, yaitu patah. Kemudian dirasa cukup. Kemudian setelah itu pemasangan pada filter selang hisap. Nah, sebelum kita pasang, kita cek dahulu apakah klepnya mau naik dan turun. Apabila dia tersangkut, akan menyulitkan untuk menyedot air ke keong. Nah, dirasa sudah aman, kita pasang. Untuk pemasangannya filter ini harus dengan hati-hati. Apabila kita terburu-buru, dikhawatirkan akan merusak pada drat. Jika drat rusak, maka air tidak akan mau terisap karena ada udara yang masuk pada sela-sela dari drat. Untuk mengencangannya pun tidak perlu dengan tenaga kuat, cukup pelan. Setelah pemasangan filter, kemudian pemasangan pada mesin. Pemasangannya pun harus dengan hati-hati, tidak perlu buru-buru, pelan-pelan. Dikhawatirkan apabila terlalu buru-buru akan tidak terpasang pada dratnya. Kemudian setelah pemasangan filter dan selang hisap, kemudian kita akan memasang selang, ya, kita akan memasang selang. Kemudian setelah pemasangan selang, baru kita memasang selang BBM. Upayakan sebelum kita melakukan pemasangan selang BBM, ya, usahakan kita mengecek pada valve-nya dalam, apakah bisa menghisap atau tidak. Dirasa aman, kemudian kita memasang ke penghisap karburator. Setelah itu kita pompa. Apabila BBM sudah naik pada setengah selang hisap di karburator, maka tidak perlu difulkan, dikhawatirkan akan terjadi banjir pada mesin. Kemudian setelah semua sudah terpasang, jangan lupa kita mengisi air pada keong. Usahakan air penuh mengisi selang hisap dan keong pada mesin. Setelah diisi, dirasa sudah penuh, barulah di ujung pada penggelan selang pasang
bagian. Nah, setelah semua dirasa sudah aman, barulah mesin dioperasikan. Setelah itu bagaimana cara perawatannya? Ya, perawatannya usahakan setelah kita selesai melakukan pemadaman, yang pertama adalah lepas selangnya dulu. Kemudian yang kedua adalah melepas dari tangki BBM. Yang ketiga, kita melepas dari selang hisap. Untuk selang hisap, usahakan semua air dikeluarkan agar tidak ada kotoran yang tersisa di dalam selang hisap. Kemudian filternya pun kita lepas. Yang kedua adalah pembersihan sisa BBM dari selang tangki. Jangan sampai ada bahan bakar yang masih tersisa pada selang tangki. Jika masih ada yang tersisa, bisa menyebabkan matinya pompa pada penghisapan selang tangki. Cara pengeluarannya seperti ini. Usahakan BBM benar-benar tidak tersisa pada selang penghisapan tangki. Baik, cukup. Kemudian setelah dibersihkan, kita kembalikan ke box. Setelah itu usahakan pada selang air jangan sampai ada yang tersisa di dalam selang, karena akan menyulitkan pada saat kita pembawaan keluar dari lokasi pemadaman. Baik, itu tadi cara penyimpanannya. Nah, kemudian apabila terjadi trouble pada mesin, kita harus sering-sering melakukan pengecekan, ya kan? Apabila terjadi kendala pada busi,
usahakan di toolbox selalu menggunakan membawa kunci cadangan. Kemudian apabila terjadi pada bensin campuran trouble atau kelebihan campuran, maka akan dilakukan pembersihan pada piston. Nah, yang mana piston akan direndam pada bensin murni. Kemudian kita diamkan kurang lebih selama 30 menit. Setelah kita biarkan selama 30 menit, kita buang bahan bakar yang tadi penampung pada piston. Pembuangannya ada di bawah karburator. Seperti ini. Nah, dibuka, kemudian kita buang bahan bakar yang tertampung di BBM. Kemudian apabila pada saat kita pengecekan mesin dirasa businya sudah nyala, kemudian karbunya normal tapi tetap tidak bisa menyala, maka kita akan melakukan pembukaan pada blok mesin ya. Kita akan mengecek pada piston dan ring piston. Nah, biasa sering terkendala akibat dari sisa bakaran masuk ke blok mesin ya. Nah, dikhawatirkan ring pada piston lengket, maka dari itu kita harus sering-sering melakukan pengecekan kan. Kemudian untuk magnetnya sendiri pun saya rasa jarang terjadi, karena kalau melihat mesin kita dengan kualitas yang terbaik sangat jarang terjadi kerusakan pada magnet. Kemudian tidak luput dilengkapi perlengkapan di lapangan, ada klem apabila terjadi trouble pada selang. Kemudian ada cadangan dari kopling ya, apabila terjadi kerusakan pada kopling. Kemudian ada kunci kopling ya, kunci kopling. Kemudian ada satu set kunci, yang dimana kunci ini ukurannya berbeda dengan ukuran yang digunakan di Indonesia ya. Ukurannya setengah-setengah. Alat-alat dan kunci-kunci ini semuanya dapat digunakan untuk membuka atau melakukan perbaikan pada mesin. Kemudian perlengkapan toolbox selanjutnya adalah konektor ya. Kemudian ada juga penjepit selang. Penjepit selang digunakan pada saat menanggulangi masalah kebocoran pada selang dan dipasang dengan klep. Setelah semua selesai digunakan, harap disusun kembali peralatannya. Usahakan setelah melakukan kegiatan operasi pemadaman, semua alat-alat ini selalu dicek. Yang pertama, yang kedua, setelah selesai penggunaan selalu dibersihkan. Nah, kemudian setelah dibersihkan, kemudian apabila tidak ada kendala pada satu unit atau satu set Maxri, harap kembali diberi label hijau atau barang siap untuk digunakan ya. Untuk penyimpanan barang-barang ini yang masih bisa dioperasikan selalu diberikan label hijau. Mungkin cukup dari saya, sekian, terima kasih.